Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok. Rantai pasok adalah sebuah jaringan kerja dari beberapa perusahaan yang bekerja sama untuk membuat, menyalurkan produk atau jasa sampai ke tangan konsumen, yang pada akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jaringan kerja rantai pasok terdiri atas supplier, manufakturer, distributor, retailer, dan customer. Supplier adalah penyedia bahan pertama, dapat berupa bahan baku, suku cadang, dan lainnya. Manufakturer adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, atau memfinishing barang. Distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur sebelum disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Retailer atau pengecer adalah pihak yang menerima produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Customer atau pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang. Manajemen rantai pasok memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman produk tepat waktu. Dengan adanya pengelolaan rantai pasok yang baik, maka diharapkan produk dapat sampai ke tangan pelanggan dengan cepat dan tepat waktu. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan adanya rantai pasok, biaya dalam produksi barang bisa diminimalkan. Misalnya, adanya penyedia barang mentah, maka perusahaan manufaktur tidak perlu membuat bahan baku sendiri yang tentunya akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Ketiga, memaksimalkan hasil dari semua jaringan. Manajemen yang baik dalam rantai pasok akan memaksimalkan semua sumber daya yang ada. Dengan demikian, hasil dari semua jaringan akan maksimal. Keempat, memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Manajemen rantai pasok juga berarti pengelolaan atau perencanaan dalam rantai pasok. Artinya, manajemen rantai pasok dapat bertujuan untuk merencanakan distribusi barang secara efektif. Penerapan manajemen rantai pasok akan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Memanfaatkan aset semaksimal mungkin. Pengelolaan manajemen rantai pasok yang baik berpengaruh pada pemanfaatan aset secara maksimal. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jika pemanfaatan aset sudah maksimal, tentunya akan berpengaruh pada proses distribusi barang menjadi lebih cepat dan tepat waktu sehingga pelanggan akan merasa puas. 3. Mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar lagi. Penggunaan aset secara maksimal akan menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga perusahaan dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi. Manajemen rantai pasok juga memiliki tantangan, antara lain: yang pertama, persaingan di tingkat global. Banyak perusahaan besar, maka perlu kerjasama yang kuat antara satu komponen dengan komponen lainnya agar distribusi barang lancar dan perusahaan menjadi kompetitif dan mampu bersaing. Kedua, infrastruktur dan birokrasi yang rumit. Manajemen rantai pasok yang baik memerlukan infrastruktur yang baik pula, seperti bangunan, alat transportasi, dan alat-alat lainnya. Ini tentu membutuhkan biaya yang besar. Distribusi barang harus dilakukan oleh badan usaha yang berwenang. Sementara dalam mendirikan sebuah badan usaha tidak mudah. Diperlukan surat pendirian perusahaan, akta notaris, dan sebagainya. Ketiga, kendala komunikasi antar organisasi. Dalam manajemen rantai pasok yang baik, antara satu bidang usaha dengan bidang usaha lainnya harus ada komunikasi yang baik. Apabila dalam komunikasinya bermasalah, maka proses pendistribusiannya juga akan mengalami masalah, sehingga citra produk atau perusahaan akan turun. Pada akhirnya, produk atau perusahaan akan dicap jelek oleh pelanggan.
Demikian tadi penjelasan tentang definisi, tujuan, manfaat, dan tantangan manajemen rantai pasok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.